Benar. Chen Sucipto bertanya lagi, bisakah heksagramnya salah? Tuan Baim Mai berkata dengan sungguh-sungguh ini adalah kasus dengan gambar heksagram, dan itu tidak mungkin salah. Chen Sucipto tidak menyerah, dan berkata, Paman Mai, bisakah aku merepotkanmu untuk melempar koin itu beberapa kali lagi? Jika kata itu turun, apakah itu berarti masalahnya telah hilang atau hilang? Tuan Baim Mai menghela nafas dan berkata, aku tadi sudah membuangnya beberapa kali, dan hasilnya sama. Setelah berbicara, dia meraih koinnya dan melemparkannya ke atas lagi. Semua orang menatap koin itu, tetapi koin itu masih mengangkat kepalanya. Chen Sucipto mengertakkan gigi, terima kasih, Paman Mai karena telah mencoba lagi. Dan tidak berbicara, mengambil koin tembaga itu dan membuangnya lagi. Kali ini, hasilnya masih unggul. Tuan Baim Mai menghela napas, Chen Sucipto, ini takdir, dan heksagram adalah bentuk ekspresi takdir. Itu hanya menunjukkan takdirmu dengan jujur. Jika kamu ingin mengubah nasib, kamu harus menyelesaikan masalah secara fundamental. Ini dapat diselesaikan dengan melemparkan lebih banyak koin tembaga. Chen Sucipto saat ini sudah berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, ini benar-benar jahat. Ini jelas merupakan kemungkinan 50-50. Bagaimana bisa semua itu naik 5 kali berturut-turut? Saat dia berkata, kekejaman melintas di matanya, bergegas untuk mengambil koin itu, dan kemudian melemparkannya ke depan. Kali ini, koin tembaga itu berputar di tanah untuk waktu yang lama. Ketika akhirnya berhenti, Chen Sucipto berkata dengan bersemangat, koin itu menundukkan kepala. Kali ini adalah koin menunduk. Tuan Baim Mai menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku yang memulai heksagram. Hanya apa yang aku lempar yang dihitung. Kamu membuangnya tidak ada artinya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil koin tembaga itu lagi dan membuangnya. Koin tembaga masih menuju ke atas. Chen Sucipto merasa sedikit berbulu di hatinya. Dia memandang Tuan Baim Mai dan bertanya, Paman Mai, seberapa besar pengaruh yang disebut kedatangan naga ini ke dunia terhadapku? Ini, aku tidak baik. Tuan Baim Mai berkata dengan jujur, nasib pihak lain terlalu kuat, aku tidak bisa melihat. Dengan sikap yang agak tidak meyakinkan, Chen Sucipto bertanya, apakah pria ini lebih baik dariku? Tuan Baim Mai mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, nasib seperti ini adalah yang paling kuat. Itu digambarkan sebagai kuat dan tak terkalahkan dalam 2 kata. Sangat mustahil bagi siapapun untuk mengalahkannya dalam takdir. Sementara Chen Sucipto merasa ngeri, dia tidak bisa menahan untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Aku selalu curiga bahwa Ayu Sucipto dan Lina Hadid kemungkinan besar masih hidup, dan sangat mungkin mereka diselamatkan oleh ahli misterius di Jepang. Sekarang, apa yang Tuan Baik mau itu katakan? Naga itu datang ke dunia, mungkinkah yang dia bicarakan? Memikirkan hal ini, Chen Sucipto merasakan kepanikan di dalam hatinya. Jika semua ini seperti yang dia duga, maka ahli misterius ini pasti akan menjadi dirinya sendiri, dan bahkan musuh keluarga Sucipto. Dalam kepanikan, dia tiba-tiba teringat pada Edi Wibowo, dan buru-buru bertanya kepada kepala pelayan Anton, di mana Edi Wibowo? Apakah dia di sini? Anton buru-buru berkata, Tuan, Edi Wibowo telah datang. Saya telah mengatur agar dia beristirahat di ruang tamu dan menunggu instruksi Anda. Chen Sucipto berseru, cepat. Panggil Edi Wibowo. Anton buru-buru berkata, baiklah Tuan, saya akan memanggilnya. Setelah Anton pergi, Chen Sucipto berkata kepada Baim Mai, Paman Mai, Edi Wibowo ini adalah kepala keluarga besar di Bandung. Beberapa waktu lalu, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada keluarga mereka. Dengan itu, Chen Sucipto menjelaskan perbuatan aneh Boy Wibowo kepada Baim Mai. Setelah mendengar ini, Tuan Baim Mai tampak ketakutan dan berseru,
apakah benar-benar ada hal seperti itu? Ya, Chen Sucipto berkata, awalnya aku tidak percaya, tapi setelah menonton video, aku percaya. Ini sangat menjijikkan, Tuan Bai Mai mengerutkan kening dan menganalisis. Menurut akal sehat, bahkan jika seseorang mengalami beberapa perubahan dan secara psikologis hancur, kejangnya harus terjadi secara acak. Tidak mungkin memiliki frekuensi seragam yang ketat. Ya, Chen Sucipto berkata, itulah mengapa aku curiga bahwa 80% orang di balik ini adalah hantu. Tapi Edi Wibowo belum mengetahuinya sendiri. Jadi aku ingin Paman Mai menunjukkan padanya dan melihat apakah kamu bisa menemukan petunjuk. Bisakah petunjuk ini digabungkan dan disatukan? Tuan Bai Mai mengangguk ringan dan berkata, aku akan mencobanya. Saat ini, Anton masuk bersama Edi Wibowo. Chen Sucipto segera menyapa Edi Wibowo dan berkata, Tuan Edi Wibowo, ini adalah ahli Feng Shui terkenal di Amerika Serikat, Tuan Bai Mai. Edi Wibowo dengan hormat berkata, halo, Tuan Mai. Tuan Bai Mai mengangguk sedikit padanya, dan kemudian langsung ke topik, Tuan Edi Wibowo, apakah situasi anakmu membaik? Edi Wibowo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak ada perbaikan, masih sama seperti sebelumnya. Tuan Bai Mai berkata, dengan cara ini, kamu bisa membawanya ke sini dan membiarkan aku untuk melihatnya. Edi Wibowo sangat gembira dan buru-buru berkata, Tuan Mai, tunggu sebentar, saya akan memberitahu keluarga dan meminta mereka untuk mengirim anak laki-laki itu ke sini. Zain Sucipto buru-buru menariknya ke samping dan berkata, Tuan Edi Wibowo, ingatlah untuk memberitahu keluargamu untuk membiarkannya makan sebelum membiarkan putramu keluar. Jangan biarkan dia menyerang di depan Tuan Bai Mai, Edi Wibowo berkata dengan memalukan. Oke, Tuan, jangan khawatir. Karena itu, dia bergegas ke samping, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon pengurus rumah. 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat perlahan di halaman villa tepi danau. Boy Wibowo, yang baru saja selesai makan, dibantu oleh saudaranya Rio Wibowo dan turun dari helikopter. Anton memberikan Boy Wibowo masker dan sebotol obat kumur, dan menginstruksikan, kunyahlah botol obat kumur ini, jangan tinggalkan siapapun, lalu pakai masker dan masuk. Mengetahui bahwa pihak lain tidak menyukainya, Boy Wibowo tertekan dan tidak berani menunda kapanpun. Dia buru-buru membuka botol dan menuangkan seluruh botol ke mulutnya. Setelah berdeguk keras untuk waktu yang lama, sampai pipinya sakit, Anton menyapa, cepat pakai masker dan ikuti aku masuk. Boy Wibowo hanya bisa memakai masker dengan patuh dan berjalan ke villa bersama saudaranya. Sejak kejadian itu, Boy Wibowo sudah lama tidak keluar rumah atau melihat orang luar. Awalnya, dia selalu sangat enggan untuk keluar, berharap untuk tidak keluar rumah selama sisa hidupnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada ahli hari ini yang mungkin bisa menyembuhkan penyembunyiannya yang tak terkatakan, harapan tiba-tiba muncul kembali. Hatinya. Setelah memasuki villa, Anton membawa kedua bersaudara itu ke ruang tamu. Edi Wibowo buru-buru memperkenalkan kepada semua orang, Tuan Sucipto, Tuan Mai, ini putra bungsu saya Boy Wibowo, di samping putra sulungku Rio Wibowo. Baik Chen Sucipto dan putranya memandang Boy Wibowo dengan penuh minat. Karena Boy Wibowo memang setenar namanya, dia termasuk orang yang aneh. Karena pada awalnya dia populer di platform TikTok, dan popularitasnya tidak kalah dengan bintang manapun. Boy ditatap oleh Chen dan putranya, merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya dan tanpa sadar menundukkan kepalanya. Edi Wibowo buru-buru berkata kepada Bai Mai saat ini, Tuan Mai, tolong tunjukkan putra kecilku untuk melihat apa yang terjadi dengannya. Tuan Bai Mai berjalan di depan Boy Wibowo, mengulurkan tangannya di dahi dan bagian belakang kepalanya, dengan hati-hati disentuh sejenak, lalu mengambil koin, menggumamkan sesuatu di mulutnya, membisikkan beberapa kata, dan kemudian koin tembaga itu jatuh ke tanah,
menatap lokasi setiap koin dengan saksama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.